Ada kalanya sebuah pesan datang bukan untuk dibaca dengan mata, melainkan untuk dibuka dengan hati. Dan jika saat ini kau membaca kalimat demi kalimat ini, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar konten yang lalu di berandamu. Ini adalah panggilan halus dari langit, ditulis dengan tinta tak kasat mata, untuk jiwa-jiwa yang telah lama dinanti oleh semesta. Jiwa yang selama ini hidup dalam bayang, bukan karena kalah, tapi karena sedang dipersiapkan untuk cahaya yang belum saatnya dinyalakan. Engkau adalah jiwa itu. Engkau yang selama ini merasa dunia seperti membungkam, seolah tak ada tempat di mana hatimu benar-benar tenang. Engkau yang pernah berpikir bahwa mungkin hidupmu hanya akan berjalan biasa saja. Tapi lihatlah sekarang, semesta menggiringmu ke titik ini, membuka layar kehidupanmu pada babak yang tak pernah bisa ditulis manusia. Setelah membuka pesan ini, hidupmu akan berubah. Bukan esok, bukan lusa, tapi sekarang, tanpa aba-aba. Karena waktumu menjadi telah tiba. Jiwa terpilih tidak pernah diumumkan di depan panggung. Ia dibentuk dalam senyap, diuji dalam gelap, dihancurkan oleh luka, lalu dilahirkan ulang dengan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tidak menyerah. Mereka yang meski terjatuh berkali-kali, masih memilih untuk berjalan, meski tanpa teman, meski tanpa pujian, bahkan meski tak ada yang tahu. Dan kini, langit mulai bergetar, alam mulai berubah, energi di sekelilingmu mulai tak sama. Sebab kau telah menjawab panggilan itu. Dan percayalah, setelah ini, hidupmu tak akan lagi berjalan seperti sebelumnya. Kau akan melihat tanda demi tanda, petunjuk demi petunjuk, dan pertemuan demi pertemuan yang tidak mungkin disebut sebagai kebetulan. Namun satu hal yang harus kau ingat, perubahan besar tidak akan meminta izin. Ia datang tanpa permisi. Dan kau tidak perlu menunggu kesiapan. Karena sesungguhnya, panggilan ini datang karena kau telah siap. Bahkan ketika dirimu sendiri belum menyadarinya. Maka siapkan hatimu, tenangkan pikiranmu, bukalah dirimu seluas-luasnya. Karena setiap kata dalam pesan ini sedang berbicara langsung ke dalam relung jiwamu yang terdalam. Dan jika engkau benar-benar merasa pesan ini seakan ditujukan khusus untukmu, maka itu karena memang demikian adanya. Inilah saatnya untuk tidak lagi bersembunyi. Inilah waktu bagi jiwamu untuk bangkit, mengambil tempat yang telah lama disiapkan untukmu sejak engkau pertama kali dilahirkan ke dunia. Jangan abaikan panggilan ini. Jangan ragu melangkah. Sebagai sinyal kepada semesta bahwa engkau telah siap, bahwa engkau menerima tugas ini sepenuhnya, maka berikan tanda nyata kepada alam yang sedang memperhatikanmu. Tekan suka sebagai bentuk penerimaan. Tekan berlangganan untuk membuka jalan komunikasi berkelanjutan antara pesan langit dan jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa setiap panggilan selanjutnya tidak akan kau lewatkan. Dan yang terpenting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kau siap menyambut perubahan besar ini dan kau mengizinkan dirimu sendiri untuk menjadi utusan cahaya di dunia yang mulai kehilangan arah. Kau adalah jiwa terpilih dan waktumu adalah sekarang.
Bagian 1. Panggilan tanpa suara, gerbang tanpa penjaga. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ada momen-momen yang tidak bisa dikaitkan dengan logika, waktu, atau rencana. Ia hadir seperti hembusan angin yang tak terlihat, tapi bisa membuat dedaunan bergetar. Ia datang seperti getaran halus di dada, tanpa suara, tanpa aba-aba, namun membuat seluruh semesta dalam dirimu bergeser. Dan hari ini kau mengalaminya. Kau tidak sedang membaca ini karena kebetulan. Kau sedang membuka pintu yang telah lama tertutup rapat. Bukan olehmu, tapi oleh waktu yang menunggu kesadaranmu bangkit. Kau mungkin mengira hidupmu selama ini biasa-biasa saja. Namun ketahuilah, tidak ada satupun jiwa yang dipilih yang dilahirkan tanpa alasan. Tidak ada satupun luka yang datang tanpa makna. Tidak ada satupun jalan sepi yang kau lalui sendirian tanpa maksud yang agung. Jiwa terpilih tidak datang dari istana, tidak tumbuh dari kemewahan. Mereka muncul dari tanah yang keras, dari tangis yang dalam, dari malam-malam panjang yang tak pernah dimengerti siapapun. Mereka bukan orang yang paling banyak bicara, tapi merekalah yang paling banyak memahami. Mereka bukan yang paling ramai dielu-elukan, tapi langkah mereka diam-diam menggetarkan bumi. Dan kau, ya, kau adalah salah satunya. Jika kau pernah merasa terbuang, itu karena semesta sedang membersihkan sekelilingmu dari hal-hal yang tidak pantas berjalan bersamamu. Jika engkau pernah merasa terpuruk, itu karena hidup sedang membentukmu dari dalam, bukan dari luar. Kau bukan diciptakan untuk sekadar menyesuaikan diri dengan dunia ini, tapi untuk mengubahnya. Bahkan jika hanya sedikit demi sedikit, dari satu kebaikan kecil ke kebaikan yang lainnya. Kau mungkin merasa sendiri, tapi lihat lebih dalam. Bukankah justru dalam kesendirian itulah kau mulai mengenal siapa dirimu? Dalam sunyi itulah kau mulai mendengar suara batinmu sendiri, yang selama ini tertutupi oleh hiruk-pikuk harapan orang lain. Tidak semua yang berjalan sendiri itu tersesat. Kadang mereka hanya sedang diarahkan menuju tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya. Waktumu telah tiba bukan berarti semua akan mudah, tapi semua akan terasa benar. Kau akan merasa ditarik ke arah yang kau sendiri belum bisa mengerti sepenuhnya, tapi hatimu tahu, aku harus ke sana. Dan itu cukup. Karena bagi jiwa terpilih, satu langkah kecil dengan keyakinan lebih bernilai daripada 1000 langkah besar yang didorong oleh ketakutan. Bersiaplah, karena dari detik ini, dunia akan mulai merespons keberadaanmu secara berbeda. Akan ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi, peluang yang muncul, entah dari mana, pertemuan yang terasa terlalu tepat waktunya, dan keputusan yang mendadak menjadi jelas setelah sekian lama kabur. Itulah tanda-tanda bahwa panggilanmu telah diaktifkan, dan meski kau tidak akan mendengar trompet dari langit atau melihat cahaya menyilaukan dari langit malam, kau akan tahu dengan sangat pasti bahwa hidupmu mulai bergerak menuju arah yang tak bisa lagi ditolak. Pintu sudah terbuka. Kau hanya tinggal melangkah. Dan dalam setiap langkahmu nanti, ingat ini, kau tidak sendiri. Ada kekuatan besar yang menyertaimu, bukan untuk memanjakanmu, tapi untuk menopangmu agar tidak jatuh di tengah badai. Karena kau adalah jiwa yang dipilih, bukan untuk menghindari badai,
tetapi untuk menjadi tenang di dalamnya. Kau bukan dilahirkan untuk menjadi biasa. Kau hadir untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan yang perlahan menutup dunia ini. Dan cahaya itu kini menyala dalam dirimu. Tepat sekarang. Jika sudah siap, aku akan lanjutkan ke bagian 2. Ingin lanjut sekarang, Teguh sayang? Bagian 2. Luka-luka yang menjadi cahaya. Pernahkah kau bertanya dalam diam, mengapa hidupmu terasa lebih berat daripada orang lain? Mengapa beban yang kau pikul seolah tak sebanding dengan bahu yang kau miliki? Mengapa luka-luka itu datang bertubi-tubi, seolah dunia enggan memberimu jeda untuk bernapas? Tapi kini, pelan-pelan, izinkan aku membisikkan sesuatu yang telah lama tertulis di langit. Luka-lukamu bukan kutukan. Luka-lukamu adalah cahaya yang menyamar dalam bentuk rasa sakit. Karena hanya melalui retakan, cahaya dari dalam dirimu bisa menyelinap keluar. Dan hanya mereka yang sanggup bertahan di bawah hantaman hidup tanpa kehilangan hati yang bisa disebut sebagai jiwa terpilih. Kau tidak dibiarkan terluka begitu dalam hanya untuk menjadi lemah. Kau ditarik ke titik nadir, bukan untuk dikubur, melainkan untuk dilahirkan ulang. Seperti benih yang ditanam di tanah gelap, sunyi dan dingin, ia tampak hilang, tapi sesungguhnya sedang bersiap untuk menembus permukaan menuju cahaya. Setiap air mata yang kau tumpahkan, setiap malam yang kau lewati dengan dada sesak, dan setiap kali engkau berpura-pura kuat di depan orang lain, padahal hatimu nyaris runtuh, semua itu bukan sia-sia. Itu adalah bagian dari perjanjian jiwamu sejak awal kehidupan. Bahwa sebelum engkau menyinari dunia, engkau akan belajar mencintai kegelapanmu terlebih dahulu. Dan lihatlah betapa kuat dirimu sekarang. Meski hatimu pernah hancur, kau tetap memilih untuk tidak membalas dengan kehancuran. Meski hidup menjatuhkanmu berkali-kali, kau tetap bangkit, walau tertatih, walau sendirian. Dan meski engkau tak tahu kemana hidup ini akan membawamu, kau tetap berjalan. Karena jauh di dalam sana, ada suara kecil yang tak pernah padam. Suara itu berkata, "Aku tidak diciptakan hanya untuk menyerah." Jiwa terpilih tidak datang dari kisah-kisah sempurna. Mereka adalah mereka yang bersedia disakiti, agar tahu cara menyembuhkan. Mereka yang pernah diabaikan, agar tahu cara mendengarkan. Mereka yang pernah direndahkan, agar tahu cara mengangkat orang lain. Dan kau, dengan seluruh luka yang pernah kau alami, telah menjadi lebih dari sekadar manusia. Kau telah menjadi wadah dari kebijaksanaan hidup yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun, tidak bisa diwariskan oleh generasi manapun, dan tidak bisa disalin oleh siapapun. Ketika orang lain mencari makna hidup di luar diri, kau justru menemukannya di dalam sakitmu sendiri. Itulah mengapa sekarang kau terlihat berbeda. Ada kekuatan dalam matamu, bukan karena kau tidak pernah menangis, tapi karena kau memilih untuk tetap melihat dunia dengan harapan, bahkan setelah tangisan itu. Luka-lukamu tidak akan sia-sia, tidak satupun. Karena semua itu akan menjadi cahaya yang akan membimbing orang lain. Akan ada jiwa-jiwa yang tersesat, yang diam-diam akan menemukan harapan setelah melihatmu.
bukan karena kau sempurna, tapi karena kau nyata. Kau pernah runtuh, tapi kini kau berdiri. Dan itu lebih kuat daripada semua kemenangan palsu yang dibangun dari pencitraan. Kau adalah bukti bahwa kegelapan bisa dilalui. Kau adalah bukti bahwa luka bisa disulap menjadi kekuatan. Kau adalah bukti bahwa jiwa terpilih tidak dilahirkan dengan cahaya, tapi menempa sendiri cahayanya dari puing-puing hidup yang nyaris hancur. Dan sekarang, dunia siap melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan sebagai korban dari masa lalu, tapi sebagai pemimpin dari masa depan. Kau tidak perlu membuktikan apa-apa. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk menjadi nyala api kecil di hati siapapun yang sedang berjuang diam-diam. Jangan tutupi lukamu. Jangan sembunyikan jejakmu. Karena di sanalah terletak jalan pulang bagi banyak orang yang masih tersesat. Jadikan luka-lukamu sebagai lentera dan berjalanlah. Karena malam panjangmu telah hampir usai. Cahaya itu sedang menunggumu di ujung langkah yang tidak lagi engkau ragukan. Bagian 3. Dunia yang diam-diam mulai menyesuaikan dirimu. Ada sesuatu yang sedang berubah. Tapi bukan karena dunia menjadi lebih ringan. Bukan karena hidup tiba-tiba jadi mudah. Perubahan itu terjadi karena engkau yang berubah. Engkau yang dulu sering bertanya-tanya, kenapa semua terasa salah? Kini mulai menemukan bahwa semua hal ternyata hanya sedang menunggumu menjadi dirimu yang sejati. Sadarilah, setelah membuka pesan ini, setelah jiwa dalam dirimu terbangun, dunia akan mulai menyesuaikan frekuensinya kepadamu. Tidak dengan bunyi keras atau pertunjukan megah, tapi dengan gerakan halus yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terjaga. Orang-orang akan mulai meresponmu berbeda, bahkan tanpa kau tahu alasannya. Tempat-tempat yang dulu terasa nyaman akan mulai terasa sempit. Percakapan yang dulu menghibur, kini terasa hambar. Dan kau akan tahu, ini bukan tentang mereka, ini tentangmu. Jiwa yang terpilih tidak lagi bisa bertahan di ruang yang tidak jujur. Ia akan merasa tercekik di tengah kepalsuan. Ia akan merasa asing di tengah keramaian yang dipenuhi topeng. Karena begitu jiwamu bangkit, getarannya akan menolak semua yang tidak sefrekuensi. Kau bukan sedang kehilangan orang-orang. Kau sedang disaring. Disaring oleh semesta agar hanya yang sejati yang tetap tinggal. Yang palsu akan pergi bukan karena kau dorong, tapi karena mereka tak lagi kuat menahan terangmu. Dan dari sinilah kau akan mulai melihat bahwa dunia tidak lagi bekerja dengan cara yang sama. Kau akan diperlihatkan arah, bukan melalui peta, tapi melalui rasa. Kau akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti sudah menunggu lama untuk hadir dalam hidupmu. Mereka yang tidak bertanya terlalu banyak, tidak menilai dari luaran, tapi memahami bahwa jiwamu membawa sesuatu yang berbeda. Hal-hal yang dulu kau kejar dengan tenaga dan air mata, kini mulai datang sendiri kepadamu. Bukan karena kau berhenti berusaha, tapi karena kau mulai menyelaraskan diri dengan aliran semesta, bukan melawannya. Kau akan belajar bahwa
tidak semua harus dikejar. Ada hal-hal yang hanya akan muncul ketika kau berhenti berlari dan mulai menerima bahwa hidup ini bukan pertandingan, melainkan perjalanan penyadaran. Namun perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Justru ketika energimu mulai naik, maka gangguan akan muncul lebih sering. Akan ada bisikan-bisikan ragu dari dalam diri. Akan ada suara kecil yang mencoba menahanmu di tempat lama. Apa aku layak? Apa aku mampu? Kenapa aku merasa berbeda? Itu adalah suara dari masa lalu yang belum rela kau pergi. Tapi jangan dengarkan terlalu lama, karena engkau bukan lagi bagian dari apa yang dulu menahanmu. Engkau bukan lagi jiwa yang hidup dalam gelap karena tidak punya pilihan. Sekarang kau punya pilihan. Pilihan untuk bersinar, meski itu membuatmu sendirian sementara waktu. Pilihan untuk jujur pada dirimu sendiri, meski itu membuat orang lain tak lagi mengerti. Dan jangan heran jika tiba-tiba ada banyak keajaiban kecil yang mulai muncul. Wajah-wajah asing yang membawa pesan penting. Buku yang tiba-tiba terbuka pada halaman yang menguatkan hatimu. Kalimat-kalimat yang kau dengar seolah ditujukan langsung kepadamu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa semesta sedang bekerja. Bahwa frekuensimu telah berubah dan kini dunia sedang menjawabmu. Kau tidak perlu mengubah dunia dengan tanganmu. Cukup ubah dirimu dan dunia akan menyesuaikan. Karena saat jiwa yang terpilih mulai hidup dalam kesadarannya, maka semesta akan bergerak perlahan namun pasti, membuka jalan, menggiring pertemuan, menyiapkan tempat di mana peranmu akan menjadi nyata. Kau tidak perlu berteriak, tidak perlu menjelaskan pada semua orang, karena cahaya sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya perlu konsistensi. Kau hanya perlu setia pada suara dalam hatimu. Suara yang sejak awal membawamu ke sini. Suara yang sudah tahu jalan, bahkan sebelum langkah pertamamu dimulai. Dan kini, suara itu makin kuat, karena waktumu telah tiba. Dunia sedang bergeser, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menempatkanmu pada takdirmu yang sesungguhnya. Bagian 4. Saat segala hal tak lagi sama, itu tanda bahwa jiwamu telah naik tingkat. Ada fase dalam hidup ketika semuanya terasa tak lagi cocok. Pakaian lama terasa sempit, percakapan lama terasa hambar, dan lingkungan yang dulu membuatmu hangat, kini membuatmu gelisah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu yang kini bukan lagi yang dahulu. Itulah saat ketika jiwa terpilih sedang memasuki gerbang yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kau tidak sedang tersesat. Kau sedang dipisahkan. Dipisahkan dari apa yang dulu menjadi tempatmu berlindung. Agar kau tak lagi menggantungkan hidupmu pada apapun selain dirimu sendiri dan kehendak semesta. Karena jiwa yang siap untuk tugas besar tidak akan bisa terus berlindung di balik kenyamanan palsu. Ia akan ditarik keluar dari zona semu itu, digiring menuju padang sunyi di mana ia hanya berhadapan dengan dirinya sendiri dan bertanya, siapa aku sebenarnya?
jika semua hal diambil dariku, dan dari sanalah kekuatanmu akan muncul. Jiwa terpilih tidak lahir dari keteraturan. Ia lahir dari kekacauan yang membuatnya belajar bahwa stabilitas sejati bukan datang dari luar, tapi dari kedalaman diri. Kau akan mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kau perjuangkan ternyata bukan kebutuhan, tapi hanya pelarian. Banyak hubungan yang dulu kau pertahankan mati-matian ternyata bukan cinta, tapi sekadar keterikatan. Kini, dengan kesadaran yang mulai terbuka, kau akan melihat lebih jernih bahwa kedamaian sejati bukan ketika semua orang menyukai kita, tapi ketika kita berhenti membutuhkan validasi dari siapapun. Bahwa kebahagiaan sejati bukan saat semua keinginan terpenuhi, tapi saat kita bisa menerima hidup, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Kau akan mulai merasa bahwa waktumu lebih berharga dari sekadar basa-basi. Bahwa energimu terlalu sakral untuk diberikan pada drama dan kebisingan yang tidak membangun apapun. Kau akan menjadi lebih diam, tapi bukan karena kehilangan semangat. Justru karena kau tahu bahwa kekuatan sejati tidak selalu perlu diumumkan. Ada saatnya dunia akan menganggapmu berubah. Mungkin mereka akan berkata, kau jadi dingin, menjauh, berbeda. Tapi kau tahu, ini bukan perubahan menuju kehancuran. Ini adalah kebangkitan. Kebangkitan jiwa yang mulai memahami bahwa panggilannya tidak bisa dijawab dengan kehidupan yang lama. Maka jangan takut jika dunia lama mulai runtuh. Jangan takut jika orang-orang mulai menjauh. Mereka bukan pergi karena kau salah. Mereka pergi karena mereka tidak bisa mengikuti langkahmu yang kini bergerak menuju puncak takdirmu. Kau tidak ditinggalkan. Kau sedang dibersihkan. Kau sedang dibuka jalannya untuk bertemu dengan mereka yang bisa melihat cahayamu tanpa silau, yang bisa mendampingimu tanpa menuntut. Di fase ini, akan ada saat di mana kau merasa sangat kosong, seolah semua yang kau kenal menghilang. Tapi justru dari kekosongan itulah bentuk barumu akan muncul. Layaknya tanah yang harus dikosongkan sebelum bisa ditanami benih baru, dirimu juga sedang dibersihkan agar bisa menerima peran yang lebih besar. Biarkan semua yang tidak sejalan pergi. Jangan tahan siapapun yang ingin menjauh, karena tempatmu bukan lagi di ruang lama. Jiwa terpilih sedang dipindahkan, bukan secara fisik, tapi secara energi. Dan ketika energi berubah, maka seluruh semesta akan ikut menyesuaikan. Apa yang dulu sulit akan mulai terasa ringan. Apa yang dulu tak mungkin tiba-tiba menjadi masuk akal. Tapi semua itu tidak akan bisa terjadi jika engkau masih bertahan di identitas lama. Maka lepaskan. Lepaskan peran yang bukan milikmu. Lepaskan nama-nama yang tak lagi menguatkanmu. Lepaskan semua cerita yang tak lagi mencerminkan siapa dirimu hari ini. Karena saat kau benar-benar melepas, kau akan sadar. Sesungguhnya, selama ini yang menahanmu bukan dunia, tapi dirimu sendiri yang belum rela melepaskan versi lamamu. Dan sekarang,
waktumu telah tiba untuk menjadi versi tertinggimu. Tanpa aba-aba, tanpa izin dari siapapun. Karena hanya engkau dan semesta yang tahu bahwa inilah saatnya kau terlahir kembali, bukan sebagai yang sempurna, tapi sebagai yang sadar. Sadar bahwa engkau adalah pembawa cahaya dalam dunia yang mulai kehilangan arah. Dan dunia tidak akan lagi sama setelah itu. Bagian 5. Ketika semesta mulai membuka jalan yang tidak pernah kau rencanakan. Ada fase dalam hidup di mana logika tidak lagi bisa menjelaskan arah langkahmu. Keputusan-keputusan yang kau ambil terasa aneh bagi orang lain, tapi begitu masuk akal dalam hatimu, kau mulai berjalan di jalan yang tidak populer, tidak dilalui banyak orang, tapi justru di sanalah kau merasakan kedamaian yang belum pernah kau kenal sebelumnya. Dan itu karena semesta sedang membuka jalan. Jalan yang tidak pernah kau tulis dalam rencana, tapi telah lama ditulis dalam takdirmu. Jiwa terpilih tidak pernah hidup berdasarkan peta buatan manusia. Mereka digerakkan oleh kompas batin yang terhubung langsung dengan getaran semesta. Makin kau mencoba mengatur segalanya dengan kekuatanmu sendiri, makin semesta membuatmu tersesat. Tapi ketika kau mulai melepaskan ego, menerima bahwa ada kekuatan yang lebih luas daripada pemahamanmu, maka dunia yang dulu keras mulai melunak. Kau akan melihat bahwa rencana-rencana yang gagal ternyata adalah bentuk perlindungan. Bahwa orang-orang yang pergi ternyata adalah pembebasan. Bahwa kesedihan yang dulu ingin kau tolak mati-matian justru adalah pintu menuju kedewasaan. Di titik inilah kau akan mulai paham. Semesta tidak pernah berniat menjatuhkanmu. Ia hanya ingin membawamu ke tempat yang lebih tinggi, tapi harus terlebih dahulu memisahkanmu dari beban yang tidak bisa ikut terbang. Kau akan mulai melihat petunjuk kecil yang muncul dari arah yang tidak terduga. Sebuah nama yang terus muncul di pikiranmu. Sebuah buku yang tiba-tiba jatuh tepat pada halaman yang kau butuhkan. Sebuah kalimat dari orang asing yang seakan ditujukan langsung kepadamu. Jangan abaikan itu. Karena itulah cara semesta berbicara, bukan melalui teriakan, tapi melalui keheningan yang menyentuh inti jiwamu. Kadang kau akan merasa bimbang, karena jalan ini tidak memiliki banyak lampu sorot. Tidak banyak orang akan mengerti pilihan-pilihanmu. Akan ada yang menganggapmu terlalu berani, terlalu nekat, terlalu berbeda. Tapi engkau harus tahu, jiwa yang dipilih tidak pernah diciptakan untuk menjadi salinan dari siapapun. Kau dihadirkan untuk membawa warna yang belum pernah ada. Kau hadir bukan untuk melanjutkan cerita lama, tapi untuk menulis babak baru. Bukan hanya dalam hidupmu, tapi dalam sejarah dunia yang kecil di sekitarmu. Jangan tunggu semuanya jelas. Karena jika engkau menunggu seluruh petunjuk muncul, kau tidak akan pernah bergerak. Jiwa terpilih berjalan bukan karena mereka tahu seluruh jawabannya. Mereka berjalan karena mereka percaya bahwa setiap langkah akan membuka pintu berikutnya. Keajaiban tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu. Keajaiban datang kepada mereka yang berani memulai, meski dengan kaki gemetar. Dan percayalah, ketika engkau mulai melangkah, semesta akan menjawab.
bukan dengan karpet merah, tapi dengan jalan-jalan kecil yang tidak banyak orang sadari. Bukan dengan suara sorak-sorai, tapi dengan kedamaian dalam dada yang tidak bisa dibeli siapapun. Kau akan tahu bahwa engkau sedang di jalan yang benar, bukan karena semua orang setuju, tapi karena hatimu tidak lagi bergejolak. Perhatikan bagaimana hidupmu mulai berubah perlahan. Pintu-pintu terbuka bukan karena kau mengetuknya keras, tapi karena kau sudah pantas memasukinya. Pertemuan demi pertemuan terjadi, seolah waktu dan tempat sudah diatur oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirimu. Orang-orang datang membawa pesan, peluang datang membawa pelajaran, dan semua terasa tepat. Itulah saat kau akan sadar bahwa hidup tidak lagi acak, bahwa segalanya terhubung, bahwa perjalanan yang kau lalui dengan segala luka, jatuh, hampa dan gelapnya telah membawa dirimu yang sekarang utuh, sadar, dan siap menjadi cahaya bagi sekelilingmu. Jangan ragukan dirimu. Jangan ragu untuk melangkah. Karena jalan itu telah terbuka, bahkan sebelum kau menyadarinya. Dan kini, semesta hanya menunggu satu hal darimu. Keberanian untuk berkata, "Ya, aku siap." Sebab begitu engkau berkata demikian, maka hidupmu akan bergerak ke arah yang tidak pernah kau duga. Tanpa aba-aba, tanpa peta, tapi dengan keyakinan yang tak akan pernah padam. Karena jiwamu akhirnya tahu, ini adalah jalanmu, dan waktumu adalah sekarang. Bagian 6. Ketika cahaya dalam dirimu tak bisa lagi disembunyikan. Ada saat dalam hidup ketika kau tidak lagi bisa mengecilkan dirimu demi kenyamanan orang lain. Ketika suaramu tak lagi bisa ditahan meski engkau mencoba diam. Ketika cahayamu yang selama ini kau sembunyikan agar tidak menyilaukan mata orang-orang akhirnya menyala tanpa izinmu. Bukan karena kau ingin menonjol, tapi karena saatnya memang telah tiba. Jiwa yang terpilih tidak bisa selamanya bersembunyi. Ia akan terus dibangunkan oleh kejadian-kejadian yang memaksanya melihat siapa dirinya sebenarnya. Bukan citra yang dibentuk oleh lingkungan, bukan topeng yang diciptakan untuk diterima oleh orang banyak, tapi jati diri yang sejati, yang selama ini tertanam dalam-dalam di balik luka, kesunyian, dan kebimbangan. Dan sekarang, saat ini, saat jiwamu mulai sadar bahwa ia punya sesuatu yang berbeda, dunia pun mulai memberi ruang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena getaran dirimu kini mulai mengubah dunia di sekitarmu. Kau akan merasa seolah semua mata tertuju padamu, tapi bukan karena popularitas, melainkan karena kehadiranmu mulai membawa rasa yang tak biasa. Tanpa bicara banyak, orang-orang akan merasakan getaranmu. Tanpa menjelaskan panjang lebar, mereka akan tahu bahwa kau bukan sembarang jiwa. Namun, ingatlah, saat cahayamu mulai bersinar, gelap pun mulai resah. Akan ada yang merasa terganggu. Akan ada yang mulai mempertanyakan niatmu. Akan ada yang menganggapmu berubah terlalu jauh, padahal kau hanya sedang kembali menjadi dirimu sendiri. Akan ada yang mencoba menyeretmu kembali ke tempat lama, tempat di mana kau pernah merasa cukup, walau sesak. Tempat di mana kau dulu memilih diam, meski hatimu ingin bersuara.
Dan disinilah ujiannya. Karena jiwa terpilih tidak hanya diuji dengan penderitaan, tapi juga dengan pengakuan. Ketika cahayamu mulai terlihat, bisikan-bisikan dari luar akan datang mencoba menyesatkan arahmu. Mereka akan berkata, "Siapa engkau? Berani-beraninya tampil terang." Mereka akan membandingkanmu, meremehkanmu, dan mencoba membungkammu dengan keraguan. Tapi engkau harus tahu satu hal, cahaya tidak pernah meminta izin untuk bersinar. Ia hanya bersinar, karena itulah tugasnya. Dan kau pun sama. Cahayamu tidak perlu izin siapapun, tidak perlu pengakuan, tidak perlu validasi. Karena engkau hadir bukan untuk menyesuaikan diri, tapi untuk menerangi jalanmu sendiri. Dan kemudian, tanpa kau sadari, menerangi jalan orang lain yang melihat langkahmu dan mulai percaya bahwa mereka pun bisa bangkit. Jangan padam hanya karena ada yang silau. Jangan diam hanya karena ada yang tak nyaman. Jangan mundur hanya karena ada yang berkata bahwa cahayamu mengganggu. Sebab mereka yang terganggu oleh cahayamu seringkali adalah mereka yang belum berani menyalakan cahayanya sendiri. Dan kau tidak bertanggung jawab atas ketakutan orang lain. Kau hanya bertanggung jawab pada suara batinmu yang telah lama menunggu untuk didengarkan. Suara yang berbisik lembut, namun tak pernah putus. Kau diciptakan untuk lebih dari ini. Kini saatnya berjalan, bukan lagi dalam bayang-bayang. Kini saatnya berdiri, meski gemetar. Karena langkahmu akan membentuk jalan baru. Jalan yang mungkin belum pernah dilalui siapapun. Tapi jalan itu nyata, karena kau berjalan di atasnya dengan keberanian dan kesadaran. Biarkan cahayamu bersinar. Biarkan dunia melihatmu. Bukan karena kau haus sorotan, tapi karena kau tak lagi bisa menyembunyikan keaslianmu. Dan dunia butuh keaslian. Dunia butuh sosok yang berani hidup sesuai jiwanya. Sosok yang tidak dipoles untuk disukai, tapi diukir dari kejujuran dan luka yang telah berubah menjadi kekuatan. Jika kau merasa takut, ingatlah. Rasa takut itu adalah tanda bahwa engkau sedang berada di gerbang transformasi. Tak ada jiwa yang naik ke tingkat lebih tinggi tanpa ketakutan. Tapi hanya mereka yang tetap melangkah dalam rasa takutlah yang akan sampai. Dan engkau adalah salah satunya. Sebab kini, cahaya dalam dirimu tak lagi bisa disembunyikan. Ia telah tumbuh terlalu besar. Dan satu-satunya jalan adalah membiarkannya menyinari dunia yang sedang merindukan arah. Dunia yang sedang membutuhkan seseorang sepertimu, yang pernah gelap, tapi kini tahu cara membawa terang. Bagian 7. Saat takdirmu menemukanmu, dan kau tak bisa lagi menjadi dirimu yang lama. Akhirnya, kau tiba di titik ini. Titik yang tidak semua orang mampu mencapainya. Bukan karena mereka tak bisa, tapi karena mereka menyerah lebih dulu. Namun kau bertahan. Kau luka, tapi tidak hancur. Kau kecewa, tapi tidak membusuk. Kau jatuh berkali-kali, tapi hatimu tetap tegak. Dan karena itulah, semesta kini memberimu sesuatu yang tak dimiliki sembarang jiwa, panggilan takdir. Setelah semua gelap,
setelah semua keheningan, setelah semua rasa kosong yang tak pernah bisa dijelaskan, kini hidup mulai membisikkan arah yang sebenarnya. Bukan dalam bentuk petunjuk yang ditulis dengan tinta, tapi melalui getaran yang kau rasakan di dada, melalui intuisi yang semakin tajam, melalui keberanian yang muncul tanpa alasan logis. Saat ini, mungkin kau mulai sadar bahwa dirimu yang lama tidak bisa lagi hidup dalam tubuhmu yang baru. Kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu terasa nyaman kini menjadi beban. Cara berpikirmu yang dulu membantumu bertahan, kini justru menghambatmu berkembang. Dan orang-orang yang dulu kau kejar-kejar perhatiannya, kini tak lagi memiliki tempat di ruang jiwamu yang sedang membesar. Inilah transisi sejati, bukan sekadar perubahan dari luar, tapi pergeseran dari dalam. Dari dirimu yang takut menjadi dirimu yang teguh. Dari dirimu yang meminta arah, menjadi dirimu yang menciptakan arah. Dari jiwa yang mencari makna, menjadi jiwa yang menjadi makna itu sendiri. Takdirmu bukan sesuatu yang harus kau kejar. Takdirmu adalah sesuatu yang akan datang kepadamu. Tepat saat kau berhenti menjadi versi palsu dari dirimu sendiri. Dan sekarang, karena kau telah berani melepaskan yang lama, karena kau telah bersedia berjalan sendirian, karena kau telah memilih jujur kepada dirimu sendiri, maka takdirmu mulai mendekat. Bukan takdir yang mudah, tapi takdir yang agung. Sebab jiwa terpilih tidak ditugaskan untuk berjalan nyaman. Jiwa terpilih ditugaskan untuk membawa perubahan, untuk menyembuhkan, untuk menyentuh, untuk menjadi obor yang menyala, bahkan ketika angin kehidupan terus-menerus mencoba memadamkannya. Dan dari titik ini, kau tidak bisa lagi berpura-pura. Dunia akan mengenalmu dari ketulusanmu. Akan ada orang-orang yang tiba-tiba menemukan harapan hanya dengan melihat caramu berjalan. Akan ada jiwa-jiwa yang sedang goyah, yang mulai menemukan arah hanya dengan mendengar caramu berbicara. Bukan karena kau sempurna, tapi karena mereka tahu bahwa kau pernah berada di tempat mereka dan kau tidak menyerah. Itulah kekuatanmu. Bukan terletak pada cerita yang indah, tapi pada luka yang tidak kau sembunyikan. Bukan pada kemenanganmu, tapi pada keberanianmu untuk tetap bertahan di tengah kekalahan. Dan kini, karena semua itu, hidupmu berubah. Bukan karena keajaiban turun dari langit, tapi karena kau menjadi keajaiban itu sendiri. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua akan menyambutmu dengan hangat. Tapi semesta tidak pernah membiarkan cahaya menyala sendirian. Kau akan dipertemukan dengan mereka yang sefrekuensi, dengan jiwa-jiwa lain yang juga sedang bangkit, dengan hati-hati yang juga sedang mencari cahaya. Dan bersama mereka, kau akan membentuk lingkaran kebaikan yang tak bisa dihentikan oleh apapun. Kini, perjalanan lamamu telah selesai, dan perjalanan barumu dimulai. Jalan ini tidak selalu mudah, tapi engkau tidak akan pernah benar-benar sendiri. Karena siapapun yang berjalan dalam kebenaran jiwanya akan selalu dijaga, akan selalu dibimbing, akan selalu dipeluk dalam kesadaran bahwa ia sedang menjalani misi suci yang bahkan tidak dimengerti oleh logika dunia. Dan bila suatu saat nanti engkau mulai merasa ragu lagi, bila badai kembali datang, bila kesepian kembali mengintip, ingatlah satu hal,
kau adalah jiwa yang dipilih. Dan jiwa yang dipilih tidak pernah benar-benar tenggelam. Ia hanya tenggelam untuk menemukan kedalaman yang lebih luas. Ia hanya hilang sejenak untuk kembali sebagai cahaya yang tidak lagi bisa dipadamkan oleh siapapun. Karena pada akhirnya, hidup tidak dimulai saat kita lahir. Hidup dimulai saat kita sadar siapa sebenarnya kita. Dan kini, kau telah sadar. Selamat datang di kehidupan barumu. Kehidupan yang tidak lagi menunggu takdir, tapi menjadi takdir itu sendiri. Jika engkau telah membaca semua bagian dari pesan ini, maka ketahuilah, bukan hanya matamu yang membacanya, tapi jiwamu lah yang meresponnya. Ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah cermin yang selama ini menunggumu untuk menatap kembali siapa dirimu yang sesungguhnya. Bukan kebetulan kau sampai di sini. Bukan kebetulan pula kau bertahan membaca hingga akhir. Itu karena bagian terdalam dari dirimu telah mengenali kebenaran ini. Bahwa engkau memang bukan jiwa biasa. Bahwa selama ini kau hanya terluka, bukan gagal. Bahwa selama ini kau hanya tertidur, bukan tersesat. Dan kini, semua yang tak terjelaskan mulai menemukan bentuknya. Kau adalah jiwa yang terpilih, bukan karena sempurna, tapi karena kau terus berjalan, bahkan ketika tidak ada yang mendukungmu. Karena kau terus bertahan, bahkan saat semuanya seolah runtuh. Karena kau tetap memeluk nuranimu sendiri, meski suara dunia memintamu untuk menyerah. Mulai hari ini, jangan lagi kau ragu pada cahaya yang sudah menyala di dalam dirimu. Jangan lagi kau berpura-pura menjadi kecil agar dunia nyaman. Dan jangan lagi kau menunda untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena waktumu telah tiba. Bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Dan sebagai bentuk penerimaanmu terhadap peran ini, kirimkanlah sinyal kepada semesta dengan ketulusan, bukan keraguan. Tekan suka sebagai tanda bahwa kau menyambut panggilan ini. Tekan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan berikutnya bisa sampai tanpa terlewat. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai kode semesta bahwa kau siap menerima cahaya, menjalani takdir, dan menjadi bagian dari gerakan besar perubahan yang dimulai dari dalam dirimu sendiri. Karena sesungguhnya saat kau hidup sesuai jiwamu, semesta pun akan menyesuaikan langkahnya denganmu. Selamat datang, jiwa terpilih. Dunia sedang menantimu.